Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada dan mendengar ini, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan sebagai awal kita menjalani hari-hari yang akan Tuhan karuniakan bagi kita sepanjang minggu yang berjalan ini. Dan kita akan membaca firman Tuhan dalam Ulangan 30 ayat 11 sampai 20. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang di sorga, kami sungguh bersyukur bisa mengawali hari-hari yang akan Engkau karuniakan bagi kami sepanjang minggu yang akan berjalan ini. Sesaat lagi kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami baca, kami renungkan itu dituntun dengan hikmat dan kuasa-Mu sehingga benar-benar kami memahaminya menurut kehendak-Mu dan melakukan firman itu sepanjang hari-hari hidup kami dengan kuasa-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan akan kita baca dalam Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 20. Ulangan 30 ayat 11 sampai 20 berkata demikian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku akan memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikian firman Tuhan, dan kita akan merenungkannya di hari ini dan sepanjang minggu yang berjalan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu kedua sesudah Epifani ini atau hari ke-19 di tahun 2025,
Kita tadi telah membaca Ulangan 30 ayat 11 sampai 20 untuk direnungkan sepanjang minggu ini. Dalam tema pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara-saudara, bacaan kita menceritakan saat-saat terakhir Musa dalam memimpin Israel. Kita perhatikan tinggal 4 pasal, yakni sampai dengan pasal 34 kita menemukan berita tentang kematian Musa. Dan Israel melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian Kanaan sebagaimana yang dikisahkan dalam kitab Yosua. Dan seperti seorang ayah kepada anak-anaknya, kitab Ulangan ini menggambarkan percakapan Musa dan bangsa Israel yang terus-menerus menasehatkan apa yang harus mereka lakukan dan yang harus mereka selalu ingat ketika pun Musa sudah tidak berada bersama-sama dengan mereka lagi. Saudara-saudara, dalam bacaan ini diingatkan oleh Musa, mereka diperhadapkan untuk memilih sebagaimana ayat 15 sampai 18. Saya baca kembali ayat 15 sampai 18. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku akan memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Kita melihat dalam bacaan ini bagaimana bangsa Israel bersikap. Paling tidak ada 2 hal yang dapat kita lihat. Pertama, bagaimana kita memperjuangkan atau bagaimana mereka memperjuangkan ketaatan. Dari pertama penampilan orang Yahudi misalnya, tata rambut yang kelihatan aneh, tetapi kalau ditanyakan kepada mereka, mengapa kamu bergaya seperti itu? Seperti kalau orang tahu orang Yahudi, dia pe rambut di tengah botak, di pinggir-pinggir panjang sampai dengan janggut, melebihi dagu. Nah, ini pasti akan dijawab karena Tuhan memerintahkannya. Imamat 19 ayat 27 berkata, janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling dan janganlah engkau merusak tepi janggutmu. Jadi penampilan orang Yahudi dari dulu sampai sekarang memang tidak berubah. Mereka sungguh taat. Dalam bacaan kita ini ada perintah untuk tidak menyembah Allah lain. 17 sampai 18 itu berkata demikian. Selain Tuhan Allah mereka. Hal ini menjadi khas Israel ketika masuk ke tanah perjanjian. Sebab mereka berada di tengah-tengah masyarakat yang menyembah Allah yang berbeda dengan Tuhan Allah yang mereka sembah. Karena mereka berbeda, maka kelihatan aneh. Mereka menyembah Tuhan Allah yang sungguh telah berkuasa, terbukti berkuasa, memimpin, menuntun perjalanan mereka di padang gurun. Tapi kuasa dari Allah yang mereka sembah itu belum terbukti di kehidupan mereka di tanah perjanjian dalam pola hidup yang agraris.
Hakim-Hakim 3 ayat 7 berkata, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Dan ini memperlihatkan ketidaktaatan mereka. Jadi paling tidak dari hal yang pertama ini kita melihat ada pasang surutnya, ketaatan dan ketidaktaatan kepada Allah yang tergambar, yang seperti juga kita sekarang hidup, yang tampak aneh kalau kita hidup dalam kejujuran, tampak aneh kalau tidak korupsi misalnya, baik korup dalam segala pengertiannya, di mana hampir semua orang melakukan korupsi, baik korupsi uang, korupsi waktu, korup tanggung jawab, dan lain-lain sebagainya. Tetapi akan ada selalu orang yang memperjuangkan ketaatan walaupun dipandang aneh. Mengapa selalu ada orang yang demikian? Karena selalu ada orang yang belajar banyak dari sejarah. Apa yang terjadi ketika seorang memilih untuk taat dan apa yang akan terjadi ketika seorang memilih untuk tidak taat. Sejarah Israel telah membuktikannya bagi kita. Hal kedua yang dapat kita lihat, bagaimana mengenali dan memelihara berkat Tuhan. Kalau kita ditanya apa itu berkat Tuhan, pasti kita akan menjawab, berkat Tuhan sebagaimana keberadaan kita sekarang ini. Ataukah berkat Tuhan tidak dari keberadaan kita, tidak dari keberadaan Israel, tapi dari ketiadaan Israel, dari ketiadaan kita. Berkat itu selalu diawali dengan janji. Janji Tuhan menjadi berkat bagi Israel. Janji Tuhan juga tentu menjadi berkat bagi kita. Pertanyaannya selanjutnya, apa kita diberkati? Kalau kita jawab ya diberkati, karena misalnya dari tidak bekerja sekarang telah memperoleh pekerjaan. Apa keluarga kita diberkati? Ya, kita akan jawab karena dari sering cekcok sekarang lebih harmonis. Itu berarti dari ketiadaan kerja menjadi memiliki kerja. Dari tiada bahagia menjadi kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Dari percaya pada janji, maka kita taat kepada Tuhan yang menjanjikan. Karena itu mari kita melihat ketaatan adalah kaki untuk beralih dari ketiadaan untuk menuju pada keberadaan. Kaki ketaatan telah membawa Israel beralih daripada padang gurun menuju tanah yang berlimpah susu dan madu itu. Karena itu juga saudara-saudara, mari kita kenali, kita pelihara berkat Tuhan dalam kehidupan kita sekarang ini, di dalam Yesus Kristus yang telah memberi kita hidup kekal, bukan dalam kebinasaan, melainkan hidup kekal di sorga bersama dengannya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh berterima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman yang boleh kami renungkan secara singkat ini mendasari sikap kita, baik percakapan, perkataan, tapi juga tindakan kita sehari-hari dengan hubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama akan semakin lebih baik. Firman Tuhan kiranya menuntun kita untuk selalu dibaharui. Dan kita berharap sepanjang minggu ini kita dituntun dalam perenungan yang membaharui hidup kita. Kita boleh memastikan kita memilih kehidupan dalam ketaatan
yang membawa kita selalu berubah dari kebersamaan dengan Tuhan Yesus. Sertai kami selalu dalam kebersamaan itu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan ataupun ibadah singkat kita di hari ini. Semoga minggu yang berjalan ini kita selalu dalam naungan pemeliharaan dan berkat dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Amin.